Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmawati dengan NIM C0 D020034 dari program studi perpajakan kelas G. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen pajak tentang tax planning dalam pemanfaatan tax incentive. Pengertian tax incentive. Tax incentive adalah pengurangan, pengecualian, atau pembebasan dari kewajiban pajak yang ditawarkan pemerintah sebagai daya tarik untuk terlibat dalam kegiatan tertentu seperti investasi barang modal untuk jangka waktu tertentu. Jenis tax incentive ada 4. Yang pertama, tax holiday dan tax allowance. Tax holiday dapat diartikan sebagai periode pembebasan pajak penghasilan untuk industri-industri baru yang diberikan oleh negara-negara berkembang dalam rangka untuk mengembangkan atau diversifikasi industri. Sedangkan tax allowance diartikan sebagai keringanan atau pengurangan pajak. Yang kedua, tax sparing credit. Tax sparing credit merupakan suatu kredit pajak semu yang disepakati oleh negara asal investor, di mana negara asal investor memperbolehkan investor mengakui adanya kredit pajak luar negeri dalam penghitungan pajak global di negara asal investor atau the country of residence, walaupun dalam kenyataannya tidak ada pajak yang dibayar di negara sumber karena negara sumber memberikan insentif pajak atau tax holiday. Yang ketiga, investment allowance dan tax credits. Investment allowances dan tax credits adalah kredit intensif pajak yang didasarkan pada besarnya investasi. Tax allowance berarti mengurangi penghasilan karena pajak perusahaan. Sedangkan tax credit secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Yang keempat, accelerated depreciation atau timing difference. Insentif accelerated depreciation adalah untuk membantu perusahaan memperoleh pengembalian modal atau return in investment lebih cepat. Namun, insentif ini secara keseluruhan tidak mempengaruhi jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara, tetapi harus menggeser beban pajak ke belakang. Yang kelima, tax rate reduction. Tax rate reduction diterapkan untuk mengidentifikasi penghasilan yang mempengaruhi syarat dan kriteria perusahaan tertentu. Seringkali dalam membuat definisi atas penghasilan dan perusahaan tertentu yang berhak mendapatkan insentif menimbulkan peluang untuk dimanipulasi. A. Fasilitas PPh atas industri tertentu dan wilayah tertentu. Yang pertama, fasilitas PPh atas industri tertentu dan wilayah tertentu. Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak atau tax holiday dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. Pengakuan pemberian fasilitas tax holiday di Indonesia dari Indonesia dalam penghitungan PPh di negara domisili sebesar fasilitas yang diberikan tersebut dengan tax sparing. Yang kedua, fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. Pemerintah menerbitkan revisi regulasi fasilitas PPh melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemerataan pembangunan. Bentuk fasilitas tax allowance yang diberikan yaitu ada 5.
Yang pertama, pengurangan fasilitas not sebesar 30% yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5%. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi dipercepat. Yang ketiga, pengenaan PPh sebesar 10% atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri atau insentif atau tarif yang lebih rendah apabila terdapat tax treaty. Dan yang keempat itu kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Yang kelima, khusus untuk pertambahan kompensasi kerugian, itu pemerintah memberikan reward berupa tambahan kompensasi kerugian selama 2 tahun kepada wajib pajak yang melakukan perluasan dari usaha yang telah ada. Sebagian sumber pembiayaan berasal dari laba setelah pajak, dan tambahan 2 tahun lagi kepada wajib pajak dalam negeri di bidang usaha tertentu di luar kawasan berikat yang melakukan ekspor paling sedikit 30% dari nilai total penjualan. B. Fasilitas PPN dan bea masuk. Yang pertama itu fasilitas PPN. Fasilitas PPN itu ada 4. Yang pertama, fasilitas PPN tidak dikenakan berdasarkan pasal 4A Undang-Undang PPN tahun 1984, dan perubahannya diatur bahwa kelompok barang dan jasa tertentu tidak dikenakan PPN, yaitu kelompok barangnya yang pertama barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Sedangkan kelompok jasanya yaitu jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, jasa bidang pelayanan sosial, jasa di bidang pengiriman surat dan perangko, jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kedua, PPN dibebaskan. Fasilitas PPN dibebaskan yakni PPN yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dibebaskan pemungutannya berdasarkan pasal 16B Undang-Undang PPN nomor tahun 1984. Fasilitas berupa pembebasan dapat diberikan kepada yang pertama, kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di bidang daerah pabean. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu. Yang ketiga, impor barang kena pajak tertentu. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Fasilitas PPN tidak dipungut berdasarkan pasal 16B Undang-Undang PPN tahun 1984, dan perubahannya. Fasilitas berupa PPN tidak dipungut dapat diberikan kepada yang pertama itu kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu. Yang ketiga, impor barang kena pajak tertentu. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu di luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak tertentu di luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Yang keempat, fasilitas PPN 0%. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya, atas ekspor barang kena pajak dikenakan PPN 0%. Yang kedua, fasilitas bea masuk. Fasilitas fiskal dalam konteks Undang-Undang Kepabeanan mengandung pengertian sebagai bentuk-bentuk insentif pajak yang diberikan kepada industri, perdagangan, dan pihak-pihak tertentu. Bentuk-bentuk fasilitas fiskal kepabeanan itu berupa yang pertama, tidak dipungut bea masuk sesuai pasal 24 Undang-Undang Kepabeanan. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Kepabeanan diatur bahwa barang yang dimasukkan ke daerah pabean untuk diangkut atau diangkut lanjut ke luar daerah pabean tidak dipungut bea masuk.
Yang kedua, pembebasan bea masuk sesuai pasal 25 Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 25 Undang-Undang Kepabeanan memberikan bentuk fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk terhadap barang impor yang digunakan untuk keperluan tertentu. Yang ketiga, pembebasan atau keringanan sesuai pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan memberikan bentuk fasilitas fiskal berupa pembebasan atau keringanan bea masuk terhadap barang impor yang digunakan untuk keperluan tertentu. Pemberian fasilitas ini ditunjukkan terhadap sektor industri dan perdagangan. Yang keempat, pengembalian bea masuk sesuai pasal 27 Undang-Undang Kepabeanan. Berdasarkan pasal 27, pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayarkan atas yang pertama, kelebihan pembayaran bea masuk yang timbul akibat penetapan tarif dan nilai pabeanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 5, pasal 17 ayat 3 atau karena kesalahan tata usaha. Yang kedua, impor barang yang mendapat fasilitas pembebasan dan atau keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26. Yang ketiga, impor barang yang disebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Yang keempat, impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan atau berkualitas lebih rendah. Dan yang kelima, kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan peradilan pajak. Yang kelima, pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka impor sementara sesuai pasal 10D Undang-Undang Kepabeanan. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 tahun. Terhadap barang impor sementara dapat diberikan pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk. Yang keenam, penangguhan bea masuk terhadap tempat penimbunan berikat sesuai pasal 44 Undang-Undang Kepabeanan. Bentuk insentif yang diterima oleh pihak yang menyelenggarakan tempat penimbunan berikat atau TPB berupa penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak-pajak dalam rangka impor maupun pajak-pajak yang dalam negeri. Fasilitas-fasilitas penimbunan berikatan merupakan bentuk fasilitas yang bersifat institusional terhadap subjek pajak. Mungkin hanya itu penjelasan dari PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.